warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, let me introduce myself. My name is Yuldania Putri Sagala from the regular Class A Indonesian Language and Literature Education Study Program. I want to give a conclusion to the video that I have watched. Baik, jadi dalam video yang berjudul Think Fast, Talk Smart, Communication Technique yang telah saya tonton, maka dapat saya pahami bahwa untuk menjadi komunikator yang efektif, baik terencana ataupun spontan, yang perlu kita lakukan yaitu yang pertama mengendalikan kecemasan atau mengendalikan manajemen kecemasan. Jadi dalam masalah ini, teknik yang digunakan untuk mengatasinya yaitu dengan yang pertama meyakinkan diri kita bahwa perasaan ini itu normal dan dapat dialami oleh semua orang dan tentunya juga dapat diatasi. Nah, teknik yang kedua itu kita harus melakukan tarik nafas dalam-dalam dan yakinkan diri saat menjadi presenter atau saat melakukan presentasi. Cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi kecemasan yang pertama itu melakukan percakapan dengan audiens, misalnya mengajukan pertanyaan kepada audiens untuk membuat audiens dapat terlibat dalam acara tersebut, dan sebagai presenter atau komunikator juga kita dapat mendapat informasi dari mereka dan tentunya rasa gugup dapat dikurangi sehingga suasana juga menjadi lebih hangat dan kondusif. Nah, selain mengajukan pertanyaan, teknik lain yang sangat berguna untuk membuat kita menjadi komunikatif yaitu dengan menggunakan bahasa percakapan. Misalnya seperti, "Selamat datang semua, saya sangat senang berada di sini bersama Anda semua." Nah, bersikap komunikatif juga dapat membantu mengurangi kecemasan saat kita menjadi presenter atau menjadi komunikator. Di dalam video juga membahas tentang bagaimana kita merasa lebih nyaman berbicara dalam situasi yang spontan. Nah, yang pertama saat melakukan percakapan kita juga melakukan improvisasi, karena dalam melakukan percakapan baik spontan ataupun tidak, improvisasi itu perlu dilakukan agar kita sebagai pembicara itu tidak terlalu gugup dalam menyampaikan informasi dan juga agar suasana menjadi menyenangkan. Nah, yang kedua memperlambat dan mendengarkan, misalnya kita memperlambat intonasi, dan yang kedua mendengarkan audiens. Setelah mendengarkan lalu kita tanggapi apa yang audiens sampaikan. Nah, yang terakhir merespon tanggapan tersebut dengan secara terstruktur. Karena berbicara kuncinya secara spontan ataupun terstruktur yaitu memiliki struktur. Maksudnya berbicara secara spontan dan tidak itu harus memiliki struktur. Karena dalam video juga ada menjelaskan 3 struktur yang dapat digunakan untuk menjadi komunikator yang baik. Yang pertama ada struktur langkah tuturan. Yang pertama ada struktur masalah, solusi, dan manfaat. Nah, dari struktur pertama ini yang dibicarakan yaitu pertama apa masalahnya, kemudian sudah mengetahui apa masalahnya, kemudian berbicara tentang solusinya, dan tentu berbicara juga tentang apa manfaatnya. Jadi dengan struktur ini mengetahui apa manfaat atau apa solusi yang dibutuhkan untuk pendengar. Dan yang kedua ada namanya struktur what, so what, dan now what. Ini berbicara tentang apa itu, mengapa itu, dan langkah apa yang selanjutnya akan dibuat. Karena dalam situasi ini berbicara spontan kita harus melakukan 2 hal secara bersamaan. Harus memikirkan apa yang harus dikatakan dan bagaimana cara mengatakannya. Nah, dari struktur ini membantu untuk memberitahu cara mengucapkannya. Nah, jika merasa nyaman dengan struktur ini, maka bisa berada dalam situasi di mana dapat merespon situasi berbicara spontan dengan sangat baik. Dengan menggunakan struktur ini dapat membantu fokus dan dapat berinteraksi dalam situasi tersebut. Nah, struktur yang terakhir yaitu struktur yang membuat kita itu bebas memikirkan apa yang akan kita katakan. Struktur ini juga mengurangi beban kognitif dan memahami apa yang akan dikatakan dan bagaimana kita akan mengatakannya. Jadi sesuai kemampuan kita sebagai presenter atau sebagai presentasi, jadi kita mempunyai alat dan pendekatan yang dapat membantu kita dalam berbicara melalui itu situasi spontan ataupun tidak. Jadi untuk menjadi komunikator yang baik, hal yang pertama yang dilakukan adalah mengelola kecemasan. Karena kita tidak bisa menjadi pembicara yang efektif jika kecemasan kita tidak terkendali. Maka simpulan yang dapat saya pahami dari video tersebut yaitu ada 4 langkah untuk membantu berbicara secara spontan. Yang pertama, keluar dari cara kita sendiri, memberikan reward atau hadiah kepada audiens agar suasana menjadi lebih menyenangkan. Yang ketiga, luangkan waktu untuk mendengarkan audiens. Dan yang keempat, menggunakan struktur. Karena untuk menjadi presenter atau komunikator yang baik dan menarik, lebih percaya diri serta lebih komunikatif, maka harus memanfaatkan teknik-teknik ini
dan serta menggunakan struktur-struktur yang sesuai agar kita dapat menyampaikan informasi yang dapat dipahami oleh audiens. Itu saja yang dapat saya simpulkan dari video yang telah saya tonton. Terima kasih. You don't even know my name,